Halo, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam video kali ini kita akan mengulas informasi terkini mengenai FOMC yang dilaksanakan tadi malam ya. Kita akan bahas hasil pertemuannya dan bagaimana kemungkinan spekulasi dampaknya terhadap market kripto saat ini. Namun sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya ya untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya agar kamu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Juga sebagai bentuk dukungan kamu terhadap perkembangan channel ini. Apa sih itu FOMC? Kenapa ya para pelaku kripto harus ikut juga memperhatikan FOMC yang dilaksanakan oleh The Fed ini? FOMC adalah Dewan Rapat Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ya, yang sering disebut The Fed atau Federal Reserve System. FOMC ini terdiri dari 12 anggota ya, yang juga anggota The Fed itu sendiri. Berasa ada yang aneh ya, pastinya ada alasan tertentu mengapa demikian. Dan dalam video kali ini kita tidak akan mendalami ke sana ya. Dari 12 anggota ini ketuanya adalah si Jerome Powell ini ya. Anak-anak kripto sering bilang si kakek Powell, kemudian wakilnya ini Lyle Brainerd ini, teman-teman. Sebenarnya FOMC dari The Fed ini nggak secara langsung ngurusin kripto ya, teman-teman. Mereka ngurusin ya masalah ekonomi Amerika Serikat. Misalnya kebijakan moneter, mulai dari suku bunga, stimulus moneter, jumlah peredaran uang lah, ya gitu-gitu. Jual beli saham obligasi pemerintah, mengatur lapangan kerja, dan lain-lain. Segala sesuatu lah ya yang terkait ekonomi Amerika Serikat. Lalu apa hubungannya lah sama para pelaku kripto? Jelas ada lah dan berdampak sekali karena segala kebijakan yang mereka keluarkan itu sangat mempengaruhi ekonomi dunia karena Amerika adalah acuan dunia dalam banyak hal, terutama ekonomi. Nah, baik buruknya ekonomi dunia, suka tidak suka, mau tidak mau akan berdampak langsung ya terhadap aset kripto juga. Misal terjadi inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat yang menyebabkan harga kebutuhan dasar itu jadi melonjak tinggi, menyebabkan uang yang dipegang masyarakat itu hanya cukup untuk makan atau kebutuhan pokok saja karena harga-harga lagi naik. Ya akhirnya investasi akan dilupakan termasuk investasi di kripto. Bahkan yang punya kripto pun justru menjual aset mereka. Ngapain investasi kalau kebutuhan pokok aja belum selesai ya kan? Itulah salah satu variabel keterkaitan kripto terhadap ekonomi dunia yang dipengaruhi Amerika yang ditentukan oleh The Fed. Nah, mari kita lihat apa hasil dari rapat FOMC tadi malam ya teman-teman. Pertama kita lihat dulu ya suku bunga Amerika Serikat di pertemuan FOMC sebelumnya, yaitu sebesar 4,50%. Kemudian para spekulan dan para pelaku ekonomi memperkirakan kebijakan FOMC yang kali ini menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin ya menjadi 4,575%. Dan seperti kita lihat aktualnya ternyata benar ya teman-teman. Tujuan The Fed menaikkan suku bunga terus-menerus itu dari beberapa bulan yang lalu agar suplai peredaran uang di pasaran itu berkurang sehingga inflasi dapat ditekan. Inflasi yang terjadi saat ini adalah deretan panjang pasca Covid kemarin. Nah, apa sih dampaknya kenaikan suku bunga terhadap kripto? Secara normal, variabel yang berbanding terbalik ya. Sebenarnya variabelnya berbanding terbalik. Jika suku bunga naik, maka kripto turun ya. Karena orang-orang pada lebih memilih menabung uangnya di bank dan investasi jenisnya lah ya, yang mempunyai return suku bunga yang lebih tinggi. Jadi bagaimana dampaknya FOMC tadi malam terhadap pasar kripto ya teman-teman? Justru tadi malam itu hasil FOMC sesuai ekspektasi ya, sesuai perkiraan para spekulasi pasar, yaitu The Fed menaikkan suku bunga
25 basis point dari 4,5 menjadi 4,75 karena spekulasi ini benar, jadi persiapan-persiapan yang mereka lakukan itu tidak terganggu dan menarik kripto naik ya signifikan teman-teman. Naik yang awalnya tadi 22.910 ya teman-teman ke angka 24.183 untuk harga Bitcoin. Kemudian sekarang ini pada saat video ini dibuat masih di harga 23.800 ya teman-teman. Kemudian alasan lainnya kenapa aset kripto naik signifikan padahal The Fed itu menaikkan suku bunga, yaitu karena kenaikan dari suku bunga ini tidak sebesar dari kenaikan-kenaikan yang pernah terjadi ya teman-teman. Misalnya ini pada Juli 2022 dari 2,50% menjadi 3,25%. Ini kenaikannya cukup tinggi ya teman-teman. Sementara kenaikan dua kali The Fed ini lebih rendah dari kenaikan-kenaikan sebelumnya. Jadi kenaikan yang tadi malam itu ya lebih rendah dari kenaikan-kenaikan sebelumnya ya teman-teman. Walaupun dia dinaikkan tapi bertambahnya lebih sedikit daripada pertambahan yang sebelumnya ya. Bukan berarti turun ya teman-teman. Itulah ulasan singkat dari pertemuan FOMC tadi malam ya teman-teman, membuat harga BTC naik signifikan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video kali ini teman-teman. Terima kasih.